Halo, 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 halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Dan kembali ke Komik Dalam Indonesia. semingguan ini kalian akan ketemu kami dengan kaos yang sama. Ya, karena ini masa promo PO. penjualan kaos. Nanti di deskripsi atau pin komen akan ada link yang bisa kalian klik untuk order kaos ini. Dan kaos Ruang Ngobrol official yang warnanya hitam kuning atau merah putih. Iya. Sama hijau. Ada hijau juga ya? Ada hijau, Oke, ada oke, juga oke. tahu. Oke. Oke. Kita akan bahas Grand Legend Ramayana, alhamdulillah. Yang akhirnya tamat. Tamat di volume 8. Betul. 8 kan? Betul. Yang covernya Hanuman. Hanuman. Yes. Pertama kali tahu Ini perjalanan panjang ya. Pertama kali tahu ini sih pas Mas Is main ke Komipara ya. Komipara 2. Kalau aku sih baru tahunya di situ. Aku beli ini ketika terbit, Mas. Enggak, maksudnya Komipara mau tamatnya ini loh di seri apa di volume 8. Oh enggak, aku udah tahu sebelumnya. Aku nggak tahu kan, terus di Inakon kan dirilisnya, terus oh ya udah tamat berarti gitu. Inakon. Apa itu? Aku ngikutin ini memang lama sekali. 2015 secara cetak ini ya, Tangkobon atau Masih. volume satunya. Masih ada tanda tangannya. Ini kan nggak salah di Manga Fest dulu, kalau nggak salah. Ya, tapi kan di reonnya jalannya sebelum 2015 dong. Iya kan? Aku lupa yang itu ya, aku lupa. Apa per chapternya maksudnya? Enggak, aku lupa dia terbit ini langsung atau Kayaknya reon dulu. Sepertinya reon ya, reon dulu. Aku tahu. yang jelas lama nunggunya, tapi tamat itu adalah terima kasih udah Ya, merawatkan. seperti halnya yang sering kita sampaikan bahwa karya yang baik adalah karya yang selesai. Gitu. Yang itu Terlepas bagaimanapun selesainya ya, yang penting kita dapat closure ketika ya, tamat. Iya. Jadi memang Grand Ramayana tuh apa ya? Ini calon istriku suka banget. kayaknya banyak cewek Yang suka membaca banget. cewek Nanti manga kita breakdown. yang Kita bandingin Betul. dengan Mas Bagas bilang lebih oke Garuda ya. Oh, tetap Mas Is. Ah. Saya penyuka Garudayana. Tapi kemudian aku punya sudut pandang kenapa ini oke juga. Mungkin bukan buat Mas Bagas karena Mas Bagas misoginis. Ya. Enggak sih, cuman tontonannya derit aja gitu. Nah, Grand Legend of Ramayana sebagaimana Garudayana. Ya. Garudayana akan kita bahas entahlah ya kapan-kapan ya. Mas Is kapan selesainya? Jangan di pressure. Ya. Ini adalah penceritaan ulang. Aku suka banget konsepnya. Dia penceritaan ulang dari epic Ramayana. Ya. Dia membawa Ramayana ke Dunia Final Fantasy. benar juga sih. Bener juga sih. Bagaimana Ramanya pakai tembak, pakai itu keren banget. Karena di zaman ini kalau 2014-2015an itu Final Fantasy 15 Noctis yang pada pakai jas hitam apa segala Masa macam. sih? Kalau nggak salah itu deh. Kalau nggak salah Final Fantasy 15 itu keluarnya di situ. Kalau nggak salah. Aku lupa. Jadi, tapi kan maksudku nggak tahu ya, impresiku pada saat ngelihat yang Grand Legend itu ya Final Fantasy gitu aja menurutku sih. Ya sih, bentuk-bentuknya. Jadi dia memodernkan ya, Iya. memodernkan karakter-karakter dari Ramayana menjadi dekat dengan kita. Betul. Tapi tidak menghilangkan elemen-elemen aslinya. Iya, Kayak iya. pewayangannya masih ada gitu. Kayak bajunya modern, tapi Betul. coraknya Betul. tetap. Kalau ngelihat ini kan kita langsung tahu ini Dasamuka. Rawan apa ini juga Jatayunya juga. Ya. Ras Garuda kan. Ini juga modern gitu loh. Modern banget. Aku suka itu sih. iya. Dan dia yang paling aku suka dari Mas Is itu dia membuat mitologi itu menjadi miliknya. Betul. Jadi sekali. nggak menceritakan ulang, tapi dia nge-create dari awal. Cuman dia ngambilin pakem-pakemnya aja. Dan itu kan sebenarnya udah bisa kita dapetin dan rasain di Garudayana. Sebenarnya kan di sana. Dan ini kan logika berceritanya mangaka Jepang kan. Ya, betul. Komik-komik Jepang kan juga seperti itu. Dia nge-create legenda sesuai maunya mereka. Betul. Pakemnya nggak diubah. Ini juga sama, makanya gila lah Mas Is itu memang World buildingnya kuat banget. Iya, Itu tertuang dari Wind Rider sama Knight of Apocalypse. Nanti kita akan bahas satu-satu.
Aku kayaknya belum baca deh Knights of Apocalypse. Mungkin belum. Kayaknya belum. Kalau 3 volume, 3 volume. Kalau Wind Rider mah dulu zaman itu keluar terus ada orang Indonesia yang bikin komik. Iya, itu pada saat itu ya. Wah. Aku punya dua-duanya apa itu, Pak? Iya. Nanti kita Kalau Wind Rider udah baca. Nanti kita bahas. Nah, apa yang membuat ini tuh keren ya itu tadi yang aku sebutin tadi. Kenapa aku terinvestasi besar terhadap Green Legend Green Legend of Ramayana dan Gardayana karena aku suka wayang dan aku bisa ngelihat wayang dengan sudut pandang yang berbeda. Iya. Hampir semua komik wayang itu ya wayang aja. Iya. Baru tolong dikoreksi kalau salah ya. Mungkin baru Mas Is yang bisa membuat wayang ala manga. Ala manga dalam artian cara menceritakannya shonen sekali dan lain sebagainya gitu loh. Benar. Jadi secara masuk ya. World building oke, mitologinya terbangun dengan baik. Ini kan menegaskan buatku atau buat banyak pembaca bahwa sebegitu pahamnya Mas Is terhadap cerita pewayangan gitu. Aku mind blown banget pada saat baca Garudayana tuh benar-benar asem, kenapa bisa diginiin Kenapa terpikir ya? Dia kenapa bisa gitu loh. Nah, makanya begitu dapat Grand Legend ini aku kayak ngelihat buatku sekali lagi ya Mas Is dan teman-teman, buatku pribadi itu kayak downgrade. Iya. Nanti akan aku bela. Enggak apa-apa. Maksudku adalah secara keberadaan ceritanya juga Mahabharata itu sebegitu grandnya. Iya memang. Gitu loh. Jadi memang lebih. Ini kan personal. Ini kan lebih. Karena Ramayana emang personal. Betul makanya gitu. Dan lanjut. Terus secara karakter dan lebih tepatnya desain karakter nothing's wrong lah dengan Grand Legend ini. Mau karakter dari yang muncul kapan sampai kapan buatku sih oke semua. Aku bisa menerima itu dengan sangat baik. Buat aku sih kayak gitu. Apa lagi ya? Ya nanti mungkin gantian. Nah, Mas Bagas bilang downgrade kan? Karena memang logikanya berbeda. Logika peruntukannya berbeda. Ya, betul, soalnya aku ngetes ke beberapa temen ya, temen cewek terutama. Grand Legend ternyata lebih dinikmati teman-teman cewek. Betul. Dibandingkan cowok. Betul sekali. Karena memang cogannya lebih banyak satu. Gardayana kan tokoh utamanya si Kinara kan, yang cewek kan. Dan ya tidak ada karakter yang tidak ada cogan banget itu. Ini cogannya lebih banyak, cara penceritanya lebih pelan. Betul. Lebih pelan, lebih gitu. Dan itu teman-teman cewek lebih suka. Pacarku tuh lebih suka baca ini dibandingkan Gardayana. Betul. Dua-duanya bagus ya. Ini bukan soal ini jelek ini bagus ya. Dua-duanya bagus, tapi preferensinya lebih kemana? Iya, kalau kita bicara tujuan dan peruntukan jelas. Cuman koridorku kan adalah adegan aksinya memang. Selain adegan aksi, aku yang rasa Mas Is juga mungkin sepakat bahwa secara artwork, detail dan lain-lainnya Garudayana menang. Iya. Untuk background, untuk apa. Kalau kita lihat lagi di Grand Legend ini cukup banyak background yang kosongan kok. Kosongan kayak Mas Is cuman ngasih kira-kira nih ada bukit, gunung apa. Sekali lagi ini bukan jelek. Ini bukan sesuatu yang minus gitu, bukan. Tapi karena ini dua-duanya karya Mas Is yang aku ikutin sehingga aku bisa secara art aku bisa bilang bahwa Garudayana tuh memang lebih padat. Iya. Justru karena ya itu kan peruntukan, Mas. Peruntukannya berbeda. Betul. Peruntukannya lebih ke siapa, lebih ke orang-orang kayak aku, lebih ke demografi yang mana. Sedangkan emang komik-komik mohon maaf untuk kadang-kadang buat pembaca wanita emang pada saat itu ya, saat itu emang cenderung yang lebih seperti itu. Fokusnya di karakter karena Rama dan Laksmana nih muncul. Iya, fokusnya di karakter sentris gitu. Ya. Sedangkan Gardayana kan lore sentris. Dan aku nggak tahu apakah penyuka cerita pewayangan itu lebih ngehook kemana. Aku nggak ngerti gitu. Tapi kalau aku dua-duanya oke. Karena pendekatannya berbeda. Iya, pendekatannya berbeda karena itu aku tuh nggak, karena buatku pukulannya Garudayana tuh udah telak banget sih gitu loh. Buat aku pribadi gitu loh, sampai aku bener-bener
Wah, gila sih ini. Mas Is bisa bikin kayak gini tuh gila sih. Ini dari tadi pressure terus sih buat ngelanjutin. Apakah ini udah dari awal udah kita rancang? Enggak sih, kalau aku enggak ya, mohon maaf. Yang jelas, tapi koridor tamat itu menyenangkan sekali. Betul, pemenangnya adalah Grand Legend. Koridor Walaupun mungkin aku merasa tamatnya agak keburu-buru ya. Iya. Volume 8 itu semuanya tumpah ruahkan menjadi satu. Di situ. Itu pertama masalah, tapi yang namanya juga penulis jago jadi gimana ya. Tapi di volume 8 itu gagasan-gagasan Mas Is keluar semua. Dan aku bisa menangkapnya dengan jelas. Seperti Rahwana itu ternyata multi kepribadian, dijelaskan dengan baik bahwa ada isu perbudakan, isu rasisme dan lain sebagainya. Itu semuanya ditumpahkan di satu volume. Padahal sebelumnya dicicil. Ya. Itu memang yang ketika membaca rasanya ini seandainya dipanjangkan menjadi 10 volume, mungkin akan lebih pay off. Ya. Tapi tentu saja pembicaraan di belakang layar atau off cam itu mungkin kita bisa lebih panjang. Tapi aku rasa jelas ada hal yang membuat baik itu Mas Is ataupun Reon itu ngerasa di sini. Gitu. Kita nggak ngerti itu. itu. Yang jelas tamat itu udah bagus. Tamat aja udah bagus. Tamat udah alhamdulillah, terima kasih. Secara art Mas Is ngasih jor-joran juga di volume 8. Kuat banget artnya gitu. Oke. Adegan pertarungannya juga kerasa sekali, impactful. Ya pokoknya aku rasa kalau kita ngobrolin soal Garudayana kan. Grand Legend ini dari volume 1 sampai volume 8 perjalanan kalau yang tertera di bukunya di volumenya terbit tahun berapanya itu 9 tahun dari 2015 sampai 2024 itu jelas bukan perjalanan singkat dan mudah, bukan jelas enggak gitu, pasti banyak cerita, banyak effort di dalam sana. Jadi terima kasih sudah tamat ya. Aku tetap merekomendasikan ini kepada teman-teman karena terlepas dari tamatnya agak kesusu, tamatnya well deserve. Ya. Tamatnya well deserve. Ya. Dan gagasannya keluar semua. Karena ada yang nggak bisa namatin dengan proper. Oke. Seperti Bleach. Ya, oke. Karena ada yang kayak gitu. Nah, ini bisa namatin dengan propernya aku udah alhamdulillah banget. Artinya tuh kita tuh dan pakemnya nggak hilang. Ya, artinya kita pas baca volume terakhir tuh kayak tapi nggak apa-apa gitu. Makanya ada yang kita bukan nggak terima, tapi pardon me ya kalau bahasa aku agak gimana. Ini tuh ngelihat rasanya komik kesayangan di kapak. Oh iya, tapi di kapaknya tuh kita masih ngerasa sebenarnya secara kejadian udah selesai. Udah selesai. Gitu loh, secara kejadian udah selesai. Seandainya nih ada epilog, itu kan lebih menyenangkan gitu. Tapi ya ini kan cuma berandai-andai aja gitu. Buatku spesial sekali karena komik pertamaku itu Putra Rama. Komik pertama yang aku baca itu Putra Rama. Dari Pak Kosasih ya. Nah, makanya Epic Ramayana itu buatku menjadi sangat spesial di hatiku. Dibandingin Mahabharata. Oke. Ini ada secara psikologis ya. Jadi aku sangat senang ada yang bisa nge-create Grand Ramayana dengan nuansa sekarang ala komikus modern. Jadi nggak harus gitu-gitu terus gitu loh. Dulu ada Pancanaka, komik dari Koloni juga. Sayangnya cuma 1 volume. Ya. Bukannya banyak yang cuma 1 volume. Yang nomor 1. Ya, oke. Nanti kami akan sematkan link pembelian kalau ada ya. Aku nggak tahu ada atau nggak di Reon, tapi nanti aku cari. Tokpetnya kan kayaknya ada. Tokpetnya karena aku pengen komik ini laku karena menandai adalah komik yang tamat harus laku. Itu buat penghargaan buat teman-teman komikus yang sudah komik yang tamat itu laku. Gitu. Itu penghargaan buat teman-teman komikus yang udah bersusah payah dengan segala macam halang rintang seperti Sun Gokong bisa menyelesaikan komiknya. Ya, karena ngomik itu susah sekali. Ngomik itu susah sekali. Susah sekali. Gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk Grand Legend Ramayana.
Apalagi ya? Oh iya, jangan lupa. Oh iya, jangan lupa beli kaos. Yes, linknya ada di deskripsi atau di komen pin. Diklik aja dan pilih desain yang kalian mau yang mana, warna yang kalian mau yang mana, dan langsung transfer. Oke, thank you. Sampai ketemu di komik lokal selanjutnya.